Jika NU dan Muhammadiyah sudah sepakat, maka stop polemik agama Kapolri. Saya termasuk orang yang cukup mudah mengambil satu sikap. Jika dua ormas ini, NU dan Muhammadiyah, sudah sepakat akan satu hal, saya tidak akan ragu lagi untuk mengikuti arahan mereka, menjalankan rekomendasi mereka, dan memperhatikan pesan-pesan mereka. Karena bagi saya, kedua ormas ini sudah bisa merefleksikan suara umat Islam di Indonesia ini, juga sekaligus menjadi suara mayoritas rakyat. Setiap akan masuk bulan Ramadan, NU dan Muhammadiyah juga selalu menjadi panutan bagi saya. Bila mereka tidak senada dalam menentukan hari pertama bulan puasa, dan sepakat menghormati keputusan yang berbeda di antara keduanya, karena menurut mereka perbedaan itu adalah rahmat, maka saya dengan tenang menjalankan puasa Ramadan pada tahun itu. Apalagi kalau mereka berdua justru sepakat pada satu tanggal akan dimulainya hari pertama bulan puasa, tentu dengan sangat yakin saya juga akan menjalankannya. Ini merupakan keceriaan tersendiri bagi saya. Saat mereka berdua sepakat, termasuk sepakat dalam menentukan tanggal 1 Syawal yang sama, berarti Lebaran menjadi lebih ceria. Seperti itu juga saya hargai pendapat kedua ormas ini mengenai polemik yang berhembus di masyarakat perihal agama seorang calon tunggal Kapolri yang sudah diajukan Presiden ke DPR. Mereka sepakat bahwa sosok yang pantas menjabat di posisi itu adalah sosok yang profesional, tidak penting apapun agamanya. NU melalui Ketua Umumnya Kiai Haji Said Akil Siraj menjelaskan bahwa tugas Polri sangat mulia sekaligus berat untuk bisa mengawal dan menjaga keamanan di negara yang memiliki banyak pulau, beragam suku, agama, serta budaya. Dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengelola perbedaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Said Akil memahami penunjukan Kapolri sepenuhnya menjadi hak Presiden. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak mempersoalkan suku, asal daerah, dan agama dari calon Kapolri pilihan Jokowi. Tetapi, dia juga meminta calon Kapolri memperhatikan aspek moralitas dan integritas agar bisa mengemban amanah secara profesional, transparan, dan berlaku adil dalam penegakan hukum tanpa melihat dan membedakan dari golongan dan status sosial. Begitupun dengan Muhammadiyah, melalui Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, mereka menjelaskan bahwa Kapolri terpilih haruslah figur yang memiliki kapabilitas, integritas, dan track record atau rekam jejak yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian. Mukti pun menyoroti soal pemilihan calon Kapolri yang harus terlepas dari unsur primordialisme karena Indonesia merupakan negara kesatuan. Masyarakat Indonesia, kata Mukti, tidak perlu membeda-bedakan asal daerah, suku, serta agama dari calon Kapolri terpilih. Persoalan keindonesiaan jelas tidak bisa didikotomikan berdasarkan asal daerah, suku mana, termasuk beragama apa. Bila kedua ormas pecinta kesatuan Indonesia ini sudah sepakat bahwa bukan agamanya yang harus dinilai dalam menerima Kapolri nanti, maka dengan tulus hati saya pun mengaminkan itu. Tidak perlu ada keraguan bagi saya, karena pendapat itu datang dari pihak yang sudah terbukti dengan segenap jiwa menjaga kesatuan dan persatuan negara selama ini, bahkan sebelum Indonesia merdeka sekalipun. Bukan saya tidak mau mengikuti arahan ormas lain, selain NU dan Muhammadiyah, yang mengajak untuk menolak calon Kapolri ini, hanya saja saya belum melihat bukti yang meyakinkan bahwa mereka punya track record akan menjaga kedaulatan tanah air ini, tanpa sedikit pun niat mengubahnya menjadi negara selain NKRI, negara khilafah misalnya. Ibaratnya, jika pemilik tempat saja setuju akan kedatangan tamu seseorang, masa yang hanya tamu harus melarang, mengatur-atur siapa tamu yang bisa bertandang siapa yang tidak. NU dan Muhammadiyah, saya pribadi menganggap mereka dua dari sekian banyak unsur penjaga kedaulatan bangsa semenjak kita belum Indonesia. Hingga sekarang bisa setua ini usianya. Mereka secara ideologi bisa dianggap sebagai Indonesia itu sendiri, ruh dan jiwa dari Indonesia itu sendiri, bahkan menjadi cikal bakal terbentuknya negara Indonesia dalam satu ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ormas lain, entahlah, semoga saja mereka mau sepakat pada pertimbangan ormas yang sudah teruji sangat tulus mencintai Indonesia, bukan karena ada apa-apanya, namun cinta karena apa adanya.